negara dimintakan kembali, sistem perbankan dimintakan kembali untuk memperketat security sistemnya, Bapak. Jadi aspek lain memang terancam nih. Ini ancaman nih buat kita nih misalnya nih. Tapi aspek lain kita melihat, Pak, bahwa barangkali ada kelemahan dari aspek security system yang mesti harus diperketat kembali. Nah, salah satunya adalah ini misalnya, diancam kan? Oleh sebabnya pasti ada ruang yang menjadi celah di sana. Ya kan? Sebabnya mesti celah ini mesti harus ditutupi dengan kembali memperketat security systemnya. Nah, itu yang perlu. Baik, selamat sore Mas Ahmad. Selamat sore. Hams. Ya, agak dekatan dikit biar dekat ya. Suara kita itu ya. Ini tempatnya agak berbeda. Ya. Masih di wilayah yang sama, tapi cuma kita beda tempat aja. Ya, kita menghadirkan suasana yang memang tidak membosankan ya. Walaupun kita agak membosankan gitu. Karena yakin sungguh pasti ini orang ngomong apa lagi begitu kan? Tentu bukan respon kalau misalnya tidak merespon persoalan-persoalan terkini yang populer. Ya berkaitan pula dengan respon ya. Yang dimintai responnya gitu. Ini kita ketahui bahwa pada beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat itu, ya kan? Itu kan ada aksi dari Bjorka sebut saja gitu. Ini berarti sore ini kita bahas terkait dengan Bjorka. Yes, Mas Ahmad, kita bahas soal masalah Bjorka. Kita bergeser dulu ke internasional. Ya. Kita bergeser dikit ke alam cyber. Bukan alam bawah sadar, alam cyber ya. Iya. Alam politik kita ini dulu sementara. Tapi ini pasti ada unsur politiknya juga. Persoalan aksi Bjorka ini juga pasti ada unsur politiknya di sana. Nah, ini yang kemudian coba kita bahas karena ini berkaitan dengan nasib keuangan banyaknya nasabah yang ada pada nanti kita akan bahas secara lebih lanjut gitu. Nah, jadi itu Mas Ahmad. Jadi kita tahu bahwa Bjorka kemudian aksinya itu kan dahsyat beberapa tahun yang lalu kan gitu. Di mana kemudian membongkar gitu soal masalah negara ya. Ya kan data negara gitu. Itu yang kemudian membuat heboh, menjadi pembahasan menarik. Orang kemudian berbondong-bondong yang paling terutama itu di platform X gitu kan. Kala itu kemudian masih menjadi Twitter gitu. Itu menjadi pembahasan menarik di sana. Orang bicara soal masalah sosok Bjorka yang entah itu siapa ya kan? Siapa yang dibalik topeng Bjorka itu? Siapa yang dibalik aksi cyber itu? Nah, sampai hari ini kemudian Bjorka ini tidak terungkap siapa itu. Gitu. Ini yang kemudian membuat kita itu kemudian berpikir selemah itukah negara sehingga kemudian sosok Bjorka itu tidak bisa ditangkap. Apakah selemah itu cyber negara, ya kan? Sampai-sampai aksi Bjorka ini tidak bisa diatasi. Selemah itukah badan intelijen milik negara sehingga kemudian aksi Bjorka ini yang mengancam eksistensi negara ini tidak bisa dapat diketahui. Pertanyaannya, apakah Bjorka ini betul-betul oknum perlawanan ataukah justru musuh dari dalam selimut, Bapak? Ya kan? Atau memang sengaja dibiarin? Ya, atau aksi Bjorka ini adalah by design. Ada oknum yang mencoba untuk merekayasa ini barang biar menutup kasus yang lain. Yes, bisa saja. Tapi marilah kita bahas sama-sama. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu itu kemudian aksi Bjorka itu kan membongkar data negara itu kan. Ya, yang memunculkan simpelnya itu menjadi menarik. Wah, apa ini data negara? Soal masalah apa ini? Negara kok bisa begitu ketahanan cybernya sampai bisa dibobol oleh sosok Bjorka. Ah, ini masalahnya. Nah, kemudian pada tahun 2025 di awal ini terbaru aksinya kembali Bjorka kembali bereaksi. Tweet lagi di akun Twitternya di X lagi gitu. Tapi itu kan baru kemarin itu. Waktu aksi dia pada beberapa tahun yang lalu itu kan sempat gitu. Akun Bjorka itu kemudian hilang mendadak gitu, ya kan? Dihilangkan itu. Nah, ini kembali kemudian beraksi dengan kemudian memberi ancaman kembali gitu ya. Dan kali ini tentu masih tentang negara, tetapi ini lebih cenderung bicara soal masalah keuangan negara, ya kan? Keuangan rakyat Indonesia yang sudah memberikan kepercayaan untuk menabung keuangannya di beberapa negara, beberapa bank. Salah satunya adalah BSI, salah duanya ya, BSI dan BSI dan BCA. Ya. Nah, dua bank itu yang menjadi incaran Bjorka saat ini. Nah, menarik ini. Maksudnya menariknya gini, di cuitan itu dia tidak
menyampaikan, dia hanya mengancam, tapi menyampaikan apa yang menjadi permintaan mereka. Ya. Lalu dia sampaikan apabila kedua bank ini tidak merespon apa yang menjadi ini mereka, permintaan mereka, maka mereka akan membocorkan data bank nasabah. Itu dia. Ini yang saya bilang, ada unsur politiknya di sana. Jadi walaupun sebetulnya kita bicara soal masalah aksi Bjorka dari aspek cyber, tapi pasti sana kita lihat soal masalah motifnya. Saya kira ada politiknya main di sana kan gitu. Dan jika kemudian kita lihat soal masalah Bjorka meminta gitu ya, jika tidak ada atensi, tidak ada respon dari kedua bank ini, BCA dan BSI, maka dia tidak sungkan-sungkan untuk membongkar, ya kan? Kedua data, data-data para nasabah dari dua bank tersebut. Nah, ini tentu sesuatu yang menarik untuk kemudian kita simak gitu. Saya secara pribadi kemudian memberi pandangan menyangkut soal masalah hal ini. Saya mengira ada unsur politiknya di sana. Dan menyangkut soal masalah bahasa yang sekurangnya menghadirkan multitafsir, bahwa jika dari kedua bank ini tidak memberi respon terhadap aksi mereka, maka dia bisa melakukan ancaman berupa membongkar data nasabah kedua bank tersebut. Nah, jika tidak ada respon, artinya ada permintaan, Bapak. Tidak mungkin tidak ada permintaan. Nggak mungkin. Ya. Apalagi kan sebelumnya kita tahu bahwa yang dia mengancam itu ditampilkan juga sampelnya. Nah, sedangkan yang kemarin ini, yang terbaru tanggal 5 itu tidak ada sampel. Hanya cuma keterangan berupa mereka meminta respon dari Bank BCA dan BSI. Itu dia. Artinya pasti ada keinginan yang diinginkan di sana. Bjorka menginginkan. Nah, ini tentunya sesuatu yang kemudian mesti dilakukan, diatensikan, disikapi secara profesional oleh kedua bank ini, gitu ya. Karena ini bukan berkaitan terkait dengan kepribadian kedua bank ini, gitu. Tapi ini berkaitan dengan jutaan orang yang sudah menitip keuangan mereka itu di kedua bank ini, gitu kan. Dan betapa kagetnya gitu ya, ketika kemudian data ini akan terbongkar, Pak. Apalagi kita tahu bahwa Bank BCA itu dari dulu sampai sekarang itu tidak terjadi masalah yang berat di bank tersebut. Betul. Data nasabah itu selalu aman dan terjamin. Ya. Tapi ketika kemudian aksi Bjorka ini mengancam seperti ini, itu kan tentu membuat kita kan justru kemudian merasa was-was nih. Bertanya, bertanya-tanya ya. Para nasabah kedua bank ini kan tentu bakalan merasa takut di sana. Mungkin gimana nih salah satu dari sepersekian. Betul. Dari jutaan nasabah itu, ya kita juga merupakan bagian dari yang mempercayai bank ini gitu kan, kedua bank ini. Nah, jadi memang perlu hati-hati sekali gitu, sikap profesional dan penuh dengan kehati-hatian dari kedua bank ini dalam konteks menyikapi persoalan ini. Karena ini berkaitan dengan jutaan manusia, rakyat Indonesia yang sudah mempercayai bank ini untuk mengelola keuangan mereka, ya kan? Jadi memang harus betul perlu kehati-hatian di dalam konteks untuk menyikapi ini. Nah, dan kita memang sesungguhnya kan misalnya tadi respon, dia meminta respon gitu. Ya Bank BCA pun juga memang mesti harus sifatnya terbuka kepada para nasabah kan gitu. Misalnya kedua bank ini gitu. Apa yang dimaksudkan oleh Bjorka itu harus disampaikan pula gitu. Ya karena ini berkaitan dengan tadi keuangan masyarakat ya. Rakyat jutaan ini kan gitu. Dan ini yang menarik, kita ini kan orang kan kemudian apa sebenarnya dimintakan oleh Bjorka ini, sampai-sampai dia mesti meminta, jika tidak direspon maka dia mengancam dengan akan membongkar data nasabah. Nah ini yang menarik gitu. Atau mungkin dia sudah mengambil sampel dari bisa saja BCA, lalu artinya bisa dia pasti punya data itu kan, dia pasti punya data itu. Ya karena ancamannya kan sudah keluar, Bapak. Jika tidak direspon dengan baik berarti dia akan bongkar kan begitu. Artinya dia sudah mengantongi, ya dok, sudah mengantongi datanya. Nggak mungkin dia nggak ngantongin, cuma hanya omong kosong doang kan? Ini kan siap dibongkar saja, kan begitu. Tinggal menunggu respon dari pihak bank ini seperti apa. Nah, oleh sebabnya memang lewat video ini, walaupun sebetulnya kita ini belum mengetahui nih secara menyeluruh nih, secara lebih jauh tentang apa motifnya ini, ya kan, apa motifnya dan apa bentuk permintaannya, kita belum mengetahui soal masalah hal itu.
Nah, dan saya kira kan banyak pihak yang kemudian punya keterbatasan hal itu. Yang mengetahui ini pasti hanyalah pihak kedua bank ini kan gitu. Nah, tapi begini Mas Ahmad, kalau bisa ini kan berkaitan dengan sistem perbankan negara kan gitu. Nah, ini menjadi ketukan terpenting untuk perbankan yang ada di Indonesia terutama agar memperketat kembali security sistemnya, ya kan? Memperbaiki kembali security sistemnya dan memperketat kembali dikarenakan ini berkaitan dengan jutaan manusia, Pak, yang menaruh keuangan mereka itu di bank-bank tersebut. Betul. Jadi memang perlu hati-hati dan betul pengetatan di dalam security system itu agarlah kemudian data-data nasabah ini memang betul-betul dilindungi. Bayangkan saja ketika kemudian ratusan juta masyarakat ini datanya terbongkar dan keuangannya kemudian terancam di sana. Apakah negara tidak rugi itu? Selain negara rugi, masyarakat dan nasabah yang di sana itu juga rugi total itu. Ya, dan ekonomi negara pasti akan mengalami kolaps, ya kan? Ekonomi negara bakalan mengalami situasi yang terpuruk di sana, ya kan? Karena memang berkaitan dengan keuangan negara ini kan, ekonomi negara ini kan berjalan dengan baik itu kan diukur dari bagaimana kemudian transaksi masyarakat itu kan, dari aspek kebutuhan ekonominya dan lain seterusnya. Nah, itulah yang akan nantinya menjadi indikator utama di dalam konteks menilai bagaimana perkembangan ekonomi dalam negara kan begitu. Nah, tapi bayangkan saja jika kemudian ratusan juta masyarakat ini keuangannya kemudian terancam di sana. Tidakkah kemudian ekonomi menjadi buruk di sana? Nah, ini sebabnya kita mintakan tidak hanya saja kepada pihak bank gitu ya, tetapi oleh negara juga. Terutama BSSN. Ya, untuk apa? Agar memperkuat kembali tadi itu security sistemnya, agar security sistem terhadap perbankan negara ini itu tidaklah terancam dengan aksi-aksi sebagaimana kemudian salah satunya adalah Bjorka misalnya. Nah, ini jauh lebih penting karena ini berkaitan dengan trust publik, Pak. Trust publik terhadap sistem perbankan terhadap bank-bank negara kan begitu. Apalagi di lanjutan cuitannya itu dia bilang bahwa BCA sama BSI ini hanya menjadi sampel dan bisa saja mereka menyasar ke bank-bank yang lain. Yes. Itu kan ancaman yang cukup besar bagi negara. Tentu. Misalnya BRI misalnya ya. Bisa saja. Iya. Bisa saja. Ini mungkin saja dia bayangkan saja sekelas BCA skalanya internasional, ya kan? Terancam security sistemnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan kemudian BRI dan yang lain-lainnya? Pasti juga dalam situasi terancam pula. Sebabnya kita mintakan itu memang lewat negara, lewat pemerintah, ya kan? Ya untuk memperketat itu dan dari pihak bank gitu ya, untuk kembali memperkuat dan menjaga baik-baik data-data para nasabah juga dengan keuangan-keuangan yang ada gitu. Karena ini pula berkaitan dengan keuangan negara, Bapak. Jadi memang itu gitu. Dan aksi Bjorka ini memang perlu penyikapan yang secara profesional dan penuh dengan kehati-hatian. Karena ini cukup meresahkan. Ya, bukan saja 1-2 kali kan, tapi udah beberapa tahun terakhir ini Indonesia menjadi sasaran cyber security dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Tapi aspek lain begini, Bapak. Walaupun sebetulnya ini mengancam sekali, tapi saya justru kemudian mengambil aspek, misalnya ada aspek positifnya saya bilang. Itu adalah berkaitan dengan negara dimintakan kembali, sistem perbankan dimintakan kembali untuk memperketat security sistemnya, Bapak. Jadi aspek lain memang terancam nih. Ini ancaman nih buat kita nih misalnya nih. Tapi aspek lain kita melihat, Pak, bahwa barangkali ada kelemahan dari aspek security system yang mesti harus diperketat kembali. Nah, salah satunya adalah ini misalnya diancam kan? Oleh sebabnya pasti ada ruang yang menjadi celah di sana. Ya kan? Sebabnya mesti celah ini mesti harus ditutupi dengan kembali memperketat security sistemnya. Nah, itu yang perlu. Nah, saya kira negara mesti harus melakukan evaluasi terhadap security sistem berada pada sistem perbankan negara ini. Nah, itu yang perlu saya kira. Bagaimana Mas Ahmad? Seharusnya ancaman ini muncul itu negara harus sudah hadir. Yes, jangan sampai data udah bocor baru mereka hadir. Ini kan terlambat gitu. Tapi ini menarik lagi tadi tuh, kembali di awal kita sampaikan. Nah, Bjorka ini apakah kemudian adalah oknum yang memang
dia dari luar ataukah justru kemudian dia dari dalam gitu. Yang dipelihara, diberi makan setiap hari gitu kan. Ya dirawat betul dari dalam untuk kemudian membuat dan menciptakan situasi-situasi yang kemudian agak sedikit mengalihkan pandangan-pandangan dari persoalan-persoalan urgent misalnya. Karena kita ketahui misalnya terkini kemudian persoalan PIK 2 yang sampai hari ini tidak terselesaikan. Masih terjadi aksi dan masih terjadi bentrok di sana tuh di Banten Selatan Tangerang ya. Di Tangerang. Jadi masih ada pertikaian antara hak dan kemudian pihak swasta misalnya kan. Nah, itu terus yang terbaru permasalahan kelangkaan gas LPG misalnya kan. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang membuat keresahan dalam negara misalnya. Ya. Lalu kemudian hari ini muncullah dengan aksi serangan misalnya ancaman ini. Nah, orang kemudian tentu ketika ancaman terkait dengan bank, Bapak, saya juga khawatir nggak bisa makan karena keuangan saya yang saya titipkan terancam kan begitu. Nah, kemudian dengan ancaman seperti ini orang bakalan teralihkan fokus kembali ke sana ya. Fokus kembali dengan BCA dan BSI katakanlah gitu. Wah, hati-hati sekali nih. Karena ini berkaitan dengan ini. Jadi kedua persoalan ini malah justru kemudian terabaikan. Nah, kita tahulah secara bersama gitu ya, betapa enaknya dan betapa gampangnya persoalan itu lahir di negara Indonesia, dan betapa gampangnya peralihan dari persoalan itu pun teralihkan gitu. Nah, ini Indonesia sekali gitu Bapak. Tapi kita berharap sih jangan sampai. Kita berharap jangan sampai persoalan ini kemudian terjadi pada sistem perbankan negara gitu. Karena ini berkaitan dengan eksistensi ekonomi negara Bapak. Ya, kita tahu secara bersama bagaimana kemudian peristiwa jauh sebelum terjadi transisi kekuasaan dari Orde Baru dari Orde Lama ke reformasi itu misalnya kan. Persoalan terutama yang kemudian terjadi di sana adalah persoalan apa? Perbankan negara, ya kan? Bagaimana situasi negara waktu itu? Ekonomi menjadi sulit, ekonomi menjadi terpuruk di sana. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan jangan sampai kemudian di tengah masyarakat ini sudah sibuk dengan berbagai macam aktivitas kebangsaan, sosial kebangsaannya, malah justru kemudian terancam dengan situasi sebagaimana kemudian ancaman dan aksi daripada Biorka ini. Nah, ini tentu mesti harus kita lakukan security system untuk bisa membackup data-data para warga negara ini, ya, agar keuangannya, data-data pribadinya tidaklah kemudian gampang untuk diambil sana sini oleh kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang tidak bisa diketahui sama sekali nih kayak begini dan tidak bisa bertanggung jawab seperti itu. Nah, gitulah Mas Ahmad. Baik. Tapi satu lagi kita menanti keterangan resmi dari kedua bank tersebut. Jangan hanya melakukan konferensi pers mengatakan bahwa mereka menjamin keamanan data nasabah, tetapi tidak menyampaikan apa yang menjadi keinginan dia. Betul. Karena memang tadi tuntutan daripada pihak bank berdasarkan pada mekanisme regulasinya, itu pihak bank itu dituntut adalah melakukan sistem akuntabilitas di sana, terbuka, Bapak. Sistem keterbukaan dan profesional, ya kan? Dengan penuh kehati-hatian pun dimintakan di sana. Jadi mesti terbuka karena ini hak masyarakat semua, Pak. Hak nasabah. Mereka perlu mengetahui apa sebetulnya yang dimintakan oleh Biorka. Jadi memang kepada pihak bank memang mesti harus secara terbuka, jangan bilang kita menjamin keamanannya, itu terlalu belum tentu. Ya. Dan memang seperti itu kita harapkan, tetapi motif daripada aksi Biorka ini mesti harus diketahui apa motifnya kan gitu. Seperti itu Mas Ahmad ya. Ya. Seperti itu. Bagaimana rekan-rekan sekalian pandangan dan pendapat rekan-rekan berkaitan dengan aksi Biorka ini yang cukup mengancam eksistensi perbankan negara dan cukup mengancam keuangan para nasabah di kedua bank BSI dan BCA ini. Silakan tuangkan di kolom komentar, kita diskusi di sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.